Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru semua yang hebat, khususnya anggota Komet di seluruh Indonesia. Hari ini kita ngobrol lagi tentang media pembelajaran, berdaya bersama Komet. Ya, jadi hari ini Ya, kita ada tamu lagi juga yang luar biasa juga, seperti kawan-kawan sebelumnya. Eh, Media pembelajaran ini sangat dibutuhkan buat kita untuk guru-guru hebat semua. Jadi media pembelajaran tidak harus mahal, tidak harus membeli dengan harga-harga yang wah seperti itu ya. Tapi ya, Komet kita berdayakan memang untuk media-media yang sangat sederhana, tetapi dampaknya dapat dirasakan oleh siswa, oleh sekolah, meskipun media itu sangat sederhana sekali ya. Berjumpa lagi iya. bersama saya Ali Maksum yang akan memandu perbincangan kita pada pagi hari ini, dan pagi ini kita mendapatkan tamu jauh ya. Jauh yaitu dari Sulawesi Tengah, Pak ya. Iya, Pak. Ya, dari Sulawesi Tengah kita ada dari Guru Setiawan ya, dari Iya. Komet Donggala tepatnya ya. Jadi kawan-kawan semua guru-guru hebat, Komet Donggala ini adalah komet yang paling muda atau mungkin yang terbilang masih muda. Jadi tapi dalam Komet saya kira tidak ada istilah baru dan lama ya, Iya. tapi pengalaman mungkin juga akan berbicara bagaimana kita juga bisa belajar dari kawan-kawan baru kita dari Sulawesi. Mungkin ada inspirasi baru, mungkin juga sama dengan kawan-kawan yang di sini ya, mungkin bisa kita ambil untuk media pembelajaran yang sangat menarik, Iya. apakah itu nanti media pembelajarannya berbentuk media online ataupun offline. Tapi hari ini kita akan ngobrol ya dari media Pak Setiawan atau Guru Setiawan dari Sulawesi Tengah. Oh, jauh sekali ini, harus nyebrang ya. Bahkan Bapak Ibu guru semua, ini sudah berbeda waktunya nih. Ya, jadi waktunya udah beda sama Jawa sama Sumatera. Jadi selisih 1 jam ya Guru Setiawan ya. Iya. Jadi awalnya kita nih janjian jam 9, dari Donggala sudah jam 10 gitu. Oke, oke. Oke, Guru Setiawan. Sebelum kita ngobrol, kenalan aja deh dulu ya. Kenalan nanti dari mana, dari apa, sekolah mana gitu ya. Saya nggak mau perkenalkan biar Guru Setiawan sendiri biar mantap gitu ya. Silakan Guru. Iya, terima kasih banyak, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Setiawan, biasa disapa Guru Aan. Alhamdulillah saya ya bisa dibilang masih baru dalam hal menjalani profesi guru. Tahun 2020 telah terangkat di sebuah kabupaten di Donggala, Alhamdulillah. tepatnya di Bone Oge, Desa Bone Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, SDN 5 Banawa. Oke, Nabanawa ya. Terus, tapi Iya, sebelum Guru. diangkat ini sudah ngajar lama juga ya Guru Setiawan ya? Sebelum mengajar, Guru, saya kan kuliah di Universitas Tadulako di Oh, Untat. oh, fresh graduate ya? Itu ya terangkat jadi operator sebelumnya, Oh, tenaga oke. administrasi mulai dari semester 3 masih Hmm, kuliah sudah dijadikan Alhamdulillah. tenaga Oke, administrasi. mantap. Jadi setelah masuk ke dunia sekolah sudah gak kaget lagi tuh masa administrasi itu. Iya, Benar ya? langsung iya, langsung Ngajar sekaligus jadi operator. iya, Guru. Iya, tapi alhamdulillah sudah saya ambil pekerjaan yang di sini karena jarak yang memang terlalu jauh antara Oke. Kota Palu dengan Kabupaten Donggala. Oh, Jadi saya jaraknya ambil jaraknya profesi sudah berapa tuh? guru. Berapa Iya. kilo antara rumah sama sekolah? Kalau untuk jadi guru sudah jalan, ini mungkin tiga tahun sudah jalannya. Hmm, Jadi waktu itu memang sempat masih dipergunakan di Universitas Tadulako, cuman saya memilih resign karena jarak yang sangat jauh. Dari Palu ke Donggala tiap hari itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan oh, setiap 50 hari ya, kilometer kayak gitu ya. tiap hari. Oke, perjuangan luar biasa ya. Tapi sekarang sudah ini sudah dijawab dengan kemudahan ya. Iya, insya Allah. Oke. Untuk ini deh, kesan dulu deh. Untuk pertama jadi guru gimana tuh rasanya? Yang apa? Oh, kalau Nanggulangi atau guru anak sama anak-anak ya? iya,
Kalau awalnya itu kan karena saya bukan memang dari awal honorer guru, jadi agak rancu saya rasa mengajar. Waktu pertama kali saya ingat Hmm. sekali masih agak terbata-bata, tapi sudah dibiasakan. Lalu itu karena menyesuaikan dengan budaya di kota dengan yang di, mohon maaf, mungkin di ini agak pinggiran kota. Hmm. Jadi kita menyesuaikan dengan peserta didik. Awalnya saya melihat peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran di sini karena memang di bagian sekolah ini dekat sekali dengan rumah-rumah warga. Jadi Oh, anak-anak itu pulang ya? Pak izin mau keluar sebentar ke kantin, oke Oke. keluar. Jadi kurang interaktif. Jadi semenjak saya masuk, saya coba ini, coba lihat, tanya kira-kira waktu pembelajaran sebelumnya pernah pakai media ini tidak? Pernah pakai Infocus tidak? Tidak pernah guru. Wah, saya coba ini buat game singkat di Google, buat game dari Quizzes. Jadi banyak game yang saya buat sebenarnya. Apalagi di media online. Jadi anak-anak sudah tertarik. Akhirnya sampai sekarang selain media online, saya ambil lagi media offline dan jadilah media yang satu ini namanya Monularga. Oke, oh bagus sekali. Jadi memang seperti itu guru. Kalau saya juga pernah mengalami juga di desa ya. Jadi Ya. kalau di desa itu kan memang tidak istilahnya tidak terlalu kaku ya. Kakunya begini. Iya. Jadi kalau mereka itu dekat sama rumah tinggal tempat tinggal, itu mereka kadang izin pulang ya, ngambil Iya. makanan itu ya. Nanti balik lagi. Terus dari Balik lagi. apa? Sepatu juga sama, kadang nggak bawa sepatu dari rumah gitu ya. Jadi Iya. memang kita harus bisa menyesuaikan keadaan di desa tersebut ya. Kadang Iya kita betul guru. Iya. tidak harus membawa budaya kota yang harus kita terapkan di desa, tapi nanti malah Iya. nggak tersampaikan karena memang budaya dan lingkungannya berbeda. Asalkan apa yang kita sampaikan, pelajaran yang kita sampaikan sampai seperti itu ya. Iya Nah, guru. bagus sekali tadi bahwa ilmu-ilmu yang dibawa dari kota itu nanti bisa diimplementasikan di istilahnya di pinggiran yang biasanya memang tidak menggunakan Iya. media-media ya. Tapi karena memang pengalaman kadang apa kawan-kawan guru-guru hebat yang di pinggiran tuh memang kalau memang berasal dari desa tuh agak mungkin nggak punya waktu untuk membuat media, apalagi media-media Iya. yang mereka belum diajarkan seperti media online ya, itu sangat baru sekali. Dan guru-guru seperti Guru Setiawan inilah yang kita harapkan yang masuk ke desa, yang memberi suasana baru, semangat baru seperti itu ya. Jadi sambutannya bagus ya, di sana dikasih media kayak gitu ya. Pasti mereka mereka suka tuh, wah ada TV besar itu. Eh, yang kelas dari kelas lain masuk semua di dalam kelas. Ya, Nah, mau dia apa? nonton ya, Karena nobar mungkin nonton bareng, Bang. iya guru. Tapi Karena baru pertama listriknya kali. ada ya. Alhamdulillah listrik ada lancar. Nah, kalau listrik Cuman sudah memang ada itu kadang bagus. akses Iya, itu internet masalah yang memang. kurang stabil saja. Makanya Hmm, harus diselingi kalau kita pakai media online. ya, memang kendalanya kalau di pinggiran itu kalau nggak ada listrik, kalau listrik sudah ada, kadang kendalanya adalah internet. Iya. Dan itu Jadi- kembali kepada media yang offline, kita menggunakan kreasi Iya, di guru. sana, dan itu saya kira guru-guru hebat kayak Pak Setiawan tidak inilah habis ide untuk itulah ya. Tapi kadang kalau di ini di kota itu kan dimanjakan oleh listrik, dimanjakan oleh Infocus, jadi kita bisa download sana sini. Tapi setelah kita ditempatkan di pinggiran, kita terkejut nih, waduh gak ada internet, ya listrik ada, kita harus membuat manual itu. Nah, sampai ke sini deh, media apa tadi namanya? Monularga. Monularga. Monularga itu awalnya gimana tuh idenya tuh? Apakah ada kasus atau gimana tuh? Sejarahnya gimana Pak Setiawan? Iya. Kita mau belajar nih. Ya. Oke, ini cerita pengalaman sedikit. Kenapa Oke. saya ambil ini sebenarnya media ular tangga biasa, cuman saya sedikit ubah menjadi seperti permainan monopoli. Kenapa? Oke. Karena saya lihat ular tangga ini sudah awam, sudah banyak mungkin dipergunakan, cuman saya mencoba cara yang berbeda. Setelah ATM ya, tanya-tanya dengan murid-murid, tanya sana sini, pernah main ular tangga? Pernah. Kalau begitu Bapak mau coba permainan ular tangga yang berbeda.
bagaimana kita tidak menjalankan pion, maka kita yang jadi pionnya. Jadi Oh. sistemnya ini saya buat besar, Oh, anak-anak yang kayak di masuk. lantai itu, kayak di lantai gitu. Iya guru. Oh, Makanya jadi yang ini jalan ukurannya anak-anaknya. sebenarnya besar Oke, sekali oke. media aku. Ini saya buat pertama kali ini. Ini lumayan besar ini. Oh, mungkin ini Pak Setiawan, backgroundnya dihapus dulu biar kita tahu nih. Ya, Ya, backgroundnya dihapus dulu coba. Nah, biar kita tahu oke bentuknya tuh. oke. Ya, Saya hapus dulu ya, guru. oke, 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 oke. oke. Ini. Ah, Wah, ah. oh, oke. Wah, mantap ini. Ini pasti Ini anaknya besar aktif nih ini. ya. Ya, ya, Ukurannya ya. kurang lebih 3 kali 3. Oh, oke. Ada silakan duduk ya. Oke. Iya. Jadi kenapa saya buat seperti itu? Ini ada interaktif antara guru, kelompok, peserta didik. Ya, pasti. Saya buat seperti ini karena lebih menyenangkan kalau kita terjun sendiri di dalam permainan tersebut. Oke, plus juga membutuhkan fisik tuh. Dia lari, Fisik lompat ya. itu ya. Dadunya Iya gimana guru. dadunya? Jadi awal cara permainannya ini pertama sama seperti pembelajaran kita bentuk tim dulu, bentuk tim terlebih dahulu kurang lebih minimal 2 tim, Oke. maksimal 4 tim, tergantung dari jumlah siswa yang kita punya di dalam kelas. Ah, Membentuk 4 tim, kemudian kita tentukan ini siapa yang kira-kira cocok yang akan menjadi pion. Jadi oke. semua harus Oke, oke. ada Dari interaksi. segi kecocokan tuh dilihat dari mana nih? Dari fisiknya atau gimana? Kalau untuk kecocokan dengan pembelajaran, semua saya rasa cocok. Karena di Oke, dalam pembelajaran, evaluasi itu pasti dibutuhkan. oke. Makanya evaluasi kita buat seperti permainan. Ah, Permainan itu kita tuangkan kemari untuk menjadi suasana lebih lebih gembira, lebih hmm. aktif. Itu saya rancang seperti ini. Jadi biasanya kita melakukan pembelajaran setelah selesai, oke, langsung kerjakan evaluasi. Jadi terasa agak canggung kepada peserta didik. Oh, cuman seperti ini. Ya, kayak Maki rutinitas kita biasa buat, ya. iya, rutinitas itu terus berulang terus. Maka boleh sepertinya boleh seperti itu, tapi kita coba cara yang berbeda lagi. Hmm. Oke, setelah kita mulai pembelajaran, umpamanya di tema 4, subtema 1. Oke, sudah selesai di subtema 1, kita ramu jadi satu. Oke, selesai subtema 1, kita ramu, silakan bentuk kelompok. Kita evaluasi di subtema 1 ini. Oke, dengan cara apa? Makanya itu, sebelum itu, maka adalah namanya kartu peraturannya. Aduh, tidak kentara, Oke, saya anu dulu. oke, kartu. Oke. Ada juga nih kartu peraturan permainan. Oke. Oh, Pokoknya seperti main monopoli. Monopoli itu kan ah, ada kartu ah, peraturannya. ya. Saya buat juga kartu peraturannya. Makanya ini monularga, permainan ular tangga berbasis monopoli. Berarti Oke, guru, saya kombinasi ya. bacakan nih. Iya, ini saya bacakan dulu ini peraturannya. Ya. Oke. Setiap tim memilih satu anggota menjadi pion, seperti saya bicara Hmm, tadi. Mereka berkumpul di dalam satu tim, dipilih timnya, silakan pilih yang mana, apakah yang besar, apakah yang kecil. oke. Oke, lanjut. Setiap pion dan tim wajib mentaati peraturan yang berlaku. Setiap hasil melempar dadu, ini lagi, pasti tidak lepas dari dadu-dadunya. Maka adalah dadu-dadunya. Wah, gede, Maka gede, adalah gede. dadu-dadunya. Itu dibuat sendiri apa anak-anak itu? Buat sendiri gitu. Oke. Buat sendiri. Totalitas. Itu kalau sering digunakan penyok semua ya. Ih, apa ini dari kardus saja kan? Oh, kardus. Mungkin cari dari Iya. styrofoam kali. Iya, ini dari kardus saja. Mm-mm. Itu Alhamdulillah masih tahan. itu gambar apa itu? Dari jumlah yang bulat-bulat itu ada gambarnya?
Tidak, ini hanya anu saja guru. Ini hanya bekas lem, Oh, bekas lem tak tempel oke supaya oke. kuat. Oke, siap siap. Oke, jadi saya lanjut peraturannya. Jadi nanti setelah pion melempar buku, maka adalah peraturan lain. Mereka Ah, ambil satu kartu. Di mana kartunya? Maka terciptalah saya buat kartu soal. Ini ada banyak kartu soal ini. oke. Ini namanya kartu-kartu soal. Sama Oke. seperti monopoli. Setiap lempar Soal. dadu, Itu sesuai mata pelajaran dari Pak ambilkan. Setiawan. Ya, ini mata pelajaran yang telah kita berikan sebelumnya. Jadi Oke. kita ramu, kita sudah persiapkan, jadilah di dalam kartu-kartu ini. Contoh, Hmm. umpamanya ada salah satu tim mengambil, ada satu kartu, ini kartu soal, nomor 19, cari juga kunci jawabannya, karena kita harus mempunyai cadangan juga untuk Oke. jawaban, Oke. supaya tidak keliru kita juga. Ini seorang guru nggak boleh Kadang-kadang keliru tuh. walaupun guru, kita pasti keliru. Iya, kalau keliru ya bahaya Dapat. nih. Oke, contohnya seperti ini. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tolong berikan dua contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Di situ Oh, semua tim pasti akan berkumpul. oke. Apa-apa kira-kira apa? Apa? Tapi tidak sampai di situ. Apabila pion sampai di kotak-kotak, wajib mentaati peraturan lagi. Oke. Sampai di mana dia berhenti, ada Ah, kata-katanya. ah, Pamannya ini, yang kamu turun jauh banget. Ada ah. kata-kata, pion harus Ya, mengikuti kata-kata yang ada di sini. oke. Perintah. Ya, Berarti dia turun di ular itu ya? iya. Kalau dapat ular, turun. Tapi kalau tidak bisa menjawab, dia tidak akan maju. Tidak bisa maju. Tapi kalau Oke. dia bisa menjawab, silakan maju sesuai dadu yang diterima. Berarti ini ada kombinasi gini ya. Kalau ular tangga tuh kan nggak ada Iya, kata-katanya tuh Pak Setiawannya. Nah, iya, kalau di situ ada kata-katanya tuh orang bisa mikir, dia dituntun mau berbuat apa, terus kalau misalnya kata-katanya lucu juga dia ketawa juga gitu ya. iya ada di sini. Oke. Uh, tepuk sampai di kotak tepuk 3 kali ya. Dia harus pion harus Oh. mengikuti. Oke, oke, oke. Ada gambar hewan, hewan apakah aku? Pion wajib menjawab. Jadi Mantap. semua ada terlibat di dalamnya, semua aktif di Benar-benar. dalamnya. Terus nanti untuk pionnya itu bisa diganti-ganti nggak? Apakah sekali ditunjuk Untuk dia harus ini? untuk sekali permainan wajib Ya, satu pion. satu Tapi aja. apabila permainan berikutnya, Ya, silakan tentukan pionnya berikutnya iya. siapa. Kadang kan reaksi anak-anak kayak gini nih. Waduh, kamu jadi pion turun terus gitu ya. Ganti-ganti deh, ganti. Ih, iya, Ada pokoknya aturan nggak? silakan. Atau mungkin ada aturan nggak seperti ini kalau saya mau diganti, aturannya misalnya apa turun berapa kali, ganti pion atau gimana? Ada nggak? Kalau itu ada di kartu kesempatan. Saya buat Oh, rancangan seperti di kartu kesempatan. satu kesempatan. Di mana itu berlaku, ada juga metodenya. Ketika Ah, mendapatkan angka dadu 6 sebanyak 2 kali, maka berhak mengambil kartu kesempatan. oh, Kartu kesempatan ini bisa merugikan tim lain atau menguntungkan diri sendiri. hmm, Tergantung yang didapat di dalam kartu kesempatan. hmm. Semua itu sudah dituangkan di dalam kartu kesempatan. Apakah pionnya diganti? Apakah menurunkan pion lain ke garis start atau maju? Itu. Untuk kartu kesempatan isinya apa, Guru? Iya, ya, Guru. Untuk kartu kesempatan itu isinya apa? Ada kata-katanya enggak? Apakah atau gimana? Untuk kartu kesempatannya ini saya lirik sendiri, lirik di media teman juga dengan Hmm. di permainan anak di monopoli. Saya lihat di situ, oh ternyata kartu kesempatan ini dia bisa menjadi istilahnya keuntungan buat kita, keuntungan buat tim sendiri dan merugikan tim lain. Jadi saya Oke. coba-coba ini buat kartu kesempatan sendiri kira-kira, tapi tidak terlepas dari pantauan kepala sekolah dan guru-guru untuk mengecek apakah ini cocok di dalam pembelajaran yang saya bawakan atau tidak. Ya. Jadi begini, itu nanti
bisa dimainkan oleh mata pelajaran lain atau gimana? Apakah untuk guru setiawan saja? Bi- Bisa guru, Bisa ya? bisa, Berarti dia harus bisa. buat Dia kartu lagi, buat kartu lagi. kartu pertanyaan Makanya, ya. iya, kartu pertanyaan harus dibuat lagi karena ini menyesuaikan dengan pembelajaran yang telah kita pelajari. Fleksibel, sangat fleksibel. Itu pernah nggak digunain oleh guru lain? Pernah guru. Pernah ya. Bahkan kegiatan lomba literasi kemarin sempat kita buat untuk permainan lomba, kita menggunakan ini. Oke, jadi memang Iya, bisa bermanfaat untuk sekolah dan juga guru-guru lain, tidak hanya guru setiawan ya. iya Itu guru. itu idenya dari mana awalnya? Idenya gimana kalau diceritakan, sebenarnya ini muncul sendiri dalam kepala Oke. karena waktu mengajar secara monoton saya lihat kalau begini, kalau saya pakai media berbasis memakai infocus terus, Ya, pasti ada pengaruh negatif juga. benar. Kenapa? Karena pencahayaan mungkin kurang terang. Masalahnya Hmm, pembelajaran itu terus, media benar. PowerPoint, terus game yang seperti itu. Plus Saya coba anak-anak cara juga cuma lain. diem di belakang, nonton aja ya. Iya, coba Nggak lihat aktif ya. kalau cuman PowerPoint. Awalnya juga dari talking stick. Hmm, Talking stick bermain, oh semua ribut, ribut sekali di dalam kelas. Sampai kelas lain lihat, kenapa, kenapa, kenapa? Karena awalnya talking stick. Setelah itu saya tanya-tanyalah peserta didikku, eh kira-kira pernah main ular tangga tidak? Oh pernah, pernah, pernah. Oke. Bapak coba buat dulu ini. Bapak mau desain. Ini saya desain pakai aplikasi game. hmm. Jadi saat itu karena keterbatasan laptop yang saya gunakan, saya coba aplikasi yang lebih simple. Buat, perbaharui. Oh kira-kira cocok ini. Hmm. Sudah saya konsultasi dengan teman-teman dan kepala sekolah. Awalnya karena ini ukuran besar, jelas menggunakan biaya. Saya coba dulu. Karena pernah saya buat dari karton, itu tidak lama robek sudah. Ya, Anak-anak injak, karena kan dia diinjak-injak ya. diinjak-injak. Apalagi Saya kalau mau, anak-anaknya aktif gitu. iya aktif sekali. Karena saya berpikir, coba kita buat berbeda. Kita buat anak-anak ini yang menjadi pion. Kita harus masuk di dalam. Semua pokoknya tim aktif, pion aktif, guru harus aktif di dalam. Pokoknya semua ramu jadi satu. Saya buatlah edit, rancang. Alhamdulillah jadi. Walaupun kepala sekolah menyetujui, sudah selesai. Tinggal dicetak. Inilah Iya, hasilnya sudah. itu bisa Dipergunakan sampai sekarang. itu bisa diabadikan dalam sebuah video, Guru. Iya Ya, guru. nanti bisa dibagi di YouTube tuh, bisa teman kawan-kawan semua komet biar tahu nih kemeriahan di apa siswa di Donggala ya, tidak kalah juga Iya ya. guru. Itu saya kira inspiratif banget ya, karena memang kalau kita bandingkan dengan kawan-kawan yang ada di kota itu kan memang tadi sudah saya singgung dia dimanjakan dengan Iya, media-media online, terus anak-anak sudah iya. punya main game, tapi gamenya cuma game online gitu ya. Ah, ah. Terus mereka memang lihai, tapi mereka hanya vakum di belakang, di meja, mereka mengikuti pelajaran dan sebagainya itu saya kira memang kurang apa ya, kurang efektif gitu ya. Iya, Tetapi kurang efektif. sekarang ada sebuah persepsi seperti ini Guru Siawan. Kalau di sekolah saya juga sama, ya ada istilahnya back to traditional. Ya Mm-mm. anak-anak sekarang sudah ada kecanduan gadget, ada kecanduan Iya media guru. online dan semuanya itu ternyata dampaknya juga sangat luar biasa untuk kemunduran pelajaran Iya mereka. betul. Keaktifan fisik mereka juga sangat istilahnya terancam gitu. Makanya Iya kita terancam sekali. budayakan namanya permainan tradisional lagi, kita kenakan kepada mereka biar mereka tahu budaya mereka apa sih gitu ya. Iya. Alternatifnya tadi kalau dikombinasikan dengan pelajaran keastiawan juga bagus sekali ya. Mereka ada fisiknya, ada berpikirnya, ada bekerja secara kelompok dan saya kira kalau dihubungkan sangat setara atau mungkin sangat sinkron dengan kurikulum Merdeka gitu. Jadi bisa digunakan apapun dan ini media sangat sederhana dan murah, benar nggak? Iya. Iya, itu nyetanya cuma berapa itu, tapi bisa digunakan berulang-ulang, dampaknya Bisa sama guru-guru lain berulang-ulang. juga juga ini ya, juga menggunakan itu ya. Pak Iya Setiawan guru. ada reaksi nggak dari orang tua?
Kadang kan anak-anak Kalau seperti ini reaksi, ya, kalau dia pulang itu iya, kan dia cerita sama anak-anak, oh aku di, cerita sama orang iya tua. aku di sekolah itu main ular tangga raksasa nih, atau gimana? Ada cerita nggak? Alhamdulillah reaksi itu dari orang tua rata-rata bisa dibilang semua positif. Alhamdulillah. Karena Itu yang kita setelah itu harapkan. datang, iya, orang tua langsung kan ada saya berikan nomor WA di setiap peserta didik. Kalau ada apa-apa hubungi Bapak, chat lah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Saya awalnya ragu dengan anak saya yang kurang aktif di dalam sekolah karena dekat biasanya satu hari sekolah, satu hari tidak, begitu. Oh, Banyak, tapi alhamdulillah dengan banyaknya renovasi yang kita lakukan di dalam pembelajaran, salah satunya ini, anak-anak itu datang, besok kita main apa lagi Pak? iya. Saya coba lagi buat. Itu Pokoknya ini berganti-ganti revolusi yang media. sudah manjur nih. Ternyata anak-anak setelah merindukan ke sekolah dengan Iya, inovasi yang diberikan. Benar, Pak. Jadi kalau misalnya dia itu kadang males begini-begini itu mungkin ada sesuatu di sekolah yang mereka jenuh. Mereka tidak tertarik gitu kan karena memang rutinitas hmm, biasa. Yang buka salam, pelajaran, duduk, nulis, setelah itu pulang, besok kayak gitu lagi. Jadi anak-anak tuh jenuh karena mungkin di rumah lebih menarik di sekolah kalau kegiatan kayak gitu ya. Tapi iya kalau guru. Pak Setiawan menawarkan hal yang baru, inovasi yang baru, ternyata reaksi orang tua bagus dan anaknya sendiri juga merindukan kegiatan sekolah. Mantap itu ya. Oke. Oke, jadi mereka merindukan permainan yang lain. Pak Setiawan ada planning yang lain membuat apa ya? Iya, kalau untuk permainan lain, saya pakai media online yang itu biasanya karena memang saya Oke, selingi. jadi kombinasi ya. Ada media. Iya, Mm-mm. dikombinasi. Jadi ada satu permainan online namanya tabel perkalian. Di situ Hmm. ada di dalamnya game. Boleh dicek nanti tabelperkalian.com. Di situ ada game yang menurut saya luar biasa bagus. Selain melatih anak-anak untuk perkalian, di situ juga ada sistem trofi. Sistem Oke. trofi, piala, medali. Jadi ada bisa bermain kita banyak pilihan permainannya. Jadi selain ini ada kuisis juga bisa saya pakai, biasa saya pakai karena untuk pembelajaran yang bersifat game itu harus betul-betul kita gunakan secara maksimal. Iya benar sih. Kalau di kelas itu ada penerapan gini nggak? Ada reward ya? Misalnya ada, oh, Kalau misalnya penerapan, siswa itu yang bagus dikasih bintang atau apa, nanti bisa di apa jumlah dapat hadiah atau gimana? Gimana Pak Setiawan, ada nggak? kalau untuk penerapan seperti itu ada di sekolah kami Pak. Di setiap kelas kita memberikan apresiasi setiap minggu, di mana apresiasi ini kita berikan suatu semacam kayak sertifikat Oke. seperti kegiatan kita berikan. Hmm. Jadi ada juga sertifikat yang kemarin saya buat ini karena lomba kemarin. Ini juga salah satu menarik di sekolahnya kami ada kegiatan yang literasi, lomba literasi. Jadi ada semacam bakat siswa kita bangun kembali. Jadi Hmm. terus kita motivasi para peserta didik setiap, oh ini bagus, kamu bisa bimbing teman-teman kalian. Coba kita kumpul, kita duduk melingkar. Kira-kira kita mau buat apa ini? Kita mau buat apa ke depannya? Jadi secara tidak sadar kita ini sebenarnya membangun semangat peserta didik secara tidak sadar karena mereka juga harus bisa kita rangkul. Karena Ya. perbedaan mereka ini di mungkin bukan cuma di kota, di desa pun harus bagaimanapun kita rangkul dengan tekniknya kita sendiri. Ya, kalau sesuai dengan apa ya, kurikulum Merdeka ya. Kalau pernah saya mendapatkan pelajaran juga dari guru penggerak itu, ini konsepnya bagus sekali karena memang jiwa ownership dari siswa sudah Pak Setiawan bangkitkan. Memang Iya, seperti ini. Pada waktu lama, kalau kita persepsi lama, guru kalau masuk ke kelas, itu kan biasa aja dia hanya menawarkan, oke hari ini kita belajar apa, ini siapkan gini, silakan kerjakan ini, itu kan iya. diulang-ulang terus. Tetapi Terus diharapkan, diulang. iya, kalau diharapkan kalau sekarang pertanyaannya harus berbeda.
Pertanyaannya adalah, oke, hari ini kita mau belajar apa? Ya, jadi kalau mau belajar apa, mereka akan panik kalau mereka nggak siap gitu. Kalau mereka sudah persiapkan sebelumnya, mereka sudah tahu nih bab apa kita mau ngapain itu. Tetapi ada juga yang out of the box. Mereka mengatakan, Pak, hari ini kita ini aja deh Pak, membuat kreasi apa misalnya. Ya, kita tanpa Iya, berpikir sebelumnya. Jadi itu memang sudah melibatkan jiwa ownership oleh siswa bahwa iya, ini adalah untuk mereka, pelajaran ini adalah dari mereka, untuk mereka kita hanya sebagai fasilitator gitu. Tapi kalau kita dengan jiwa-jiwa yang masih persepsi lama, kita semua kuasai semua nih, ya, jadi semuanya kita tentukan, halaman seperti ini silakan kerjakan, terus setelah itu iya, yang mengerjakan kita di kelas nongkrong main HP dan sebagainya, itu kan persepsi itu saya kira sudah lama dan kita harus sudah tinggal lama, gitu ya, iya. kita sudah tinggal. Tapi kalau Pak Setiawan jiwanya sudah masih muda dan kita harus terus belajar lagi, saya kira ini ownership-nya bagus untuk dibangkitkan ke siswa Iya, gitu ya. Pak. Iya. Untuk ini apa yang kepala sekolah gimana reaksinya? Pernah ikut tak main game itu? Iya, reaksinya bagus sekali karena bisa dikatakan yang biasa membuat media itu kan menggunakan media jarang di dalam kelas. Ya, Rata-rata masih menggunakan sistem ya teacher center. Karena seperti ya. yang kita tahu di dalam pembelajaran khususnya di dalam buku Quantum Teaching ada pernah dijelaskan kita seorang guru yang harus masuk di dalam ranah peserta didik, bukan Hmm, peserta didik yang masuk di ranahnya guru. ya. Jadi kita harus melihat apa yang dibutuhkan peserta didik ini. Dan kalau kita menemukannya, pasti bukan kita yang cari peserta didik yang mencari kita. Mm-mm. Bapak di mana? Nah, maka itu kepala sekolah memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi guru-guru, pasti di semua sekolah itu pasti yang bisa membuat suatu produk menarik peserta didik. Menarik bukan hanya peserta didik, mungkin orang tua kalau melihat bagus pasti ada adiknya masuk sekolah sini saja kamu. Di sana Ya, bagus. Ah, itu salah satu poin penting di dalam pembelajaran itu. ya. Karena tadi sudah saya tanyakan itu tujuannya seperti itu. Apa sih reaksi orang tua? Jadi kalau reaksi orang tua ukurannya sudah bagus, saya kira itu adalah suatu keberhasilan karena kita sudah merasa punya kebahagiaan ukuran yang berbeda dari persepsi orang lain, Iya. gitu ya. Kalau kita ngasih misalnya media, terus orang tua itu tidak mengetahui bahwa betapa bagusnya media itu, saya kira itu hal Mm-mm. yang kurang gitu. Nah, bagaimana kita hubungkan, karena memang orang tua, sekolah, dan guru ini kan sebagai suatu segitiga yang tidak boleh dipisahkan. Gitu. Jadi orang tua biar tahu, dan efeknya bagus sekali tadi. Jadi anak-anak ternyata sudah ada reaksi ke gurunya, besok kita main apa sih? Ternyata dia gak jadi gak masuk sekolah, karena dia rindu sekolah, ada game-game yang baru. Gitu ya. Dan benar tadi yang diungkapkan oleh Pak Setiawan, bahwa kalau kita menuntut siswa yang menyesuaikan ke kita, itu kita nggak akan kuat karena pikiran kita berbeda. Didikan kita Iya. itu adalah didikan masa lalu. Tidak bisa kita Iya. misalnya ilmu kita diterapkan ke anak-anak, dipaksakan untuk menyesuaikan ke kita. Kita yang Iya. memang harus punya tahu diri, didiklah anaknya sesuai dengan zaman dia berada. Ya, jadi kita istilahnya benar fasilitator. Apa sih yang mau mereka? Kita hanya mengarahkan sesuai dengan mata pelajaran pada waktu hari itu. Saya kira Iya. seperti itu. Nah, game selain tadi saya belum tanya nih, kotaknya ada berapa tadi? Ya, Guru? Untuk kotak-kotaknya tadi ada berapa? Oh, yang di papannya tadi Nah, ada 100. 100. Ukuran berapa Iya, meter kali berapa meter? kurang lebih 3 kali 3 meter. Oh, lumayan besar ya. Jadi Iya, itu butuh ruangan gede atau setiap permainan bisa di kelas? Apakah harus pindah ke aula atau gimana? kalau untuk ruangan kelas itu bisa, tapi kita geser Ya, sedikit. geser ini ya, meja dan kursinya Iya, ya. mencari apa? Mencari ruang. Tapi kalau tidak bisa, boleh di luar. Dengan Hmm, konsekuensi ambil perlengkapan seperti speaker karena pasti suaranya kita kecil kalau di luar. oke. Bisa di indoor, outdoor juga bisa. Sekali permainan butuh berapa jam itu? 1 jam pelajaran bisa nggak? Ataukah mungkin ada syaratnya harus 2 pelajaran, 2 mata apa? 2 jam pelajaran gitu?
2 jam pelajaran bisa 2 jam ya. sampai, tapi tergantung pertanyaan apa yang kita buat. Ya. Karena di dalam permainan ini tidak harus mata pelajaran kita masukkan. Biasanya juga tentang pengetahuan yang dasar. Contoh, Ya. di dalam satu kartu, coba siapa nama kepala sekolah di SDN 5 Banawa? Boleh bertanya kepada operator sekolah. Jadi, dorang ini Oke. pasti mencari mana Ya, aktif operator, ya. mana Oke, operator. keluar. Ya, Ya, oke. dorang menyebar. Jadi tidak harus mata pelajaran kita masukkan di dalam. Oh iya, Jadi aktif bener ada itu. seperti refreshing lah. Bisa melibatkan semua ini ya, masyarakat sekolah ya. Iya, melingkup Oh, satu sekolah bisa iya. diambil. Itu kalau sudah keliling-keliling hadiahnya harus es gitu. Iya, biasanya itu apresiasinya. Ini cuman sudah rusak dia punya piala dari DOS. Tapi ada Oh, apresiasi yang biasa saya buat seperti kayak snack-snack dibungkus kado, baru ah, siapa pemenangnya itu dikasih. ya. Tapi jangan terus-terusan nanti tekor tuh. Tapi tidak terus-terusan. Kecuali ada anggaran ya. Ada anggaran. Tapi menyenangkan Tapi Pak hanya Setiawan. beberapa. Ya, Ya, tapi menyenangkan kalau misalnya kita memang sudah menyukai suatu hal, itu kalau kita mengeluarkan apa ada istilahnya dana atau uang sedikit aja itu saya kira apa ya tidak masalah itu ya karena memang kita suka. Benar nggak? iya. Karena melihat wajah-wajah mereka yang suka spirit itu suatu apa ya? Saya kira obat Kayak yang tidak ada bandingnya. kesenangan tersendiri bagi kita. Oh, senang Ah, anak-anak. Kita iya bersyukur juga benar. sebagai tenaga pendidik. Iya, makanya kalau guru itu ini awet muda karena selalu senang ya, selalu senang. Iya, Iya, itu untuk guru yang menyenangkan. Kalau guru yang selalu tegang tuh manyun terus. itu lagi. Saya pernah ini, saya punya kemarin tuh saya juga punya media yang refleksi itu ya, pakai papan itu. Refleksi plus di situ ada kantong-kantong. Jadi refleksi pada waktu akhir kan kita ada refleksi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu apa ya rasakan pada setelah pelajaran ini gitu ya. Ada di Iya. sini adalah emoticon di sana ada senyum, ada ketawa, ada yang lain Ah, ekspresinya. Nah, itu yang mereka emosi, stiker emosional, ya ya emosi, ya, emoticon. Ya, emoticon, ya ya. emoticon itu pada waktu itu misalnya dia bahagia apa sih saya main game juga terus mereka Ya. refleksinya itu kamu pilih yang mana nih emoticonnya ini sir misalnya yang ini berarti dia yang ketawa ya terus mereka suruh Hmm. ngomong karena memang plus bahasa Inggris mereka ngomong kenapa kamu seneng gini. Nah, setelah itu baru mereka membuka tuh salah satu kantongnya tuh memang ada tulisannya ya jadi saya Iya. buat karena memang butuh apa untuk apresiasi mereka bisa maju ke depan bisa bercerita ya karena mereka bahagia dan sebagainya ucapan terima kasih ke Iya. kita dia ngambil kantong ada kertasnya dibuka selamat kamu dapat misalnya tenggo ya, itu senang sekali setelah mereka pertama kali saya panggil itu kan mereka gak ada yang mau tuh ada yang Iya. terpaksa mau dapat tenggo setelah itu dia langsung ngajung semua Langsung mau tangannya semua. di tangannya saya jadi memang anak-anak memang harus dikasih penghargaan sebagai upaya mereka jangan sampai Iya. terus-terusan mereka itu bekerja keras ngobrol sana sini setelah itu nanti nggak ada bekasnya gitu. Iya, betul. Itu nanti bisa dibuat refleksi Pak Setiawan cara Iya. refleksinya gimana itu kalau misalnya sudah main game ada refleksinya nggak nilai moral Kalau atau untuk apa gitu Iya, kalau untuk refleksi jelas eh, pengetahuan seperti moral ada. Karena di dalam pembelajaran tema sudah mencakup semuanya. Ada bahasanya, bagaimana cara bertutur kata, melihat apa titik koma, tanda baca. Di satu sesi ada pembelajaran matematika, bagaimana cara perhitungan. Di IPS, bagaimana cara melihat keadaan suatu negara, keadaan sosial ekonomi, semua saya rasa sudah keseluruhan masuk di dalam, tergantung bagaimana cara kita sebagai pendidik meramu semua itu, bagaimana cara kita meramu soal-soal itu sehingga tepat guna digunakan untuk peserta didik dan tidak memakan banyak waktu lama.
Tinggal kita Benar-benar. sederhanakan saja. Bagaimana caranya? Dalam tengah-tengah permainan sesekali ada nggak sih konflik antar kelompok itu? Rebutan-rebutan atau gimana itu? Ada nggak? Sering. Ya, Malahan ada yang ya. lucu. Di dalam Ah, permainan ini, ketika ada dua pion bertemu di dalam satu kotak, oke, itu nundur ada ya. hukuman tersendiri. Oh gitu. Ya, kalau perempuan, mereka wajib angkat kaki dan saling berpelukan. Oke. Jadi mereka angkat satu kaki berpelukan. Sedangkan kalau Ah. berbeda jenis, laki-laki perempuan, mereka berbalik belakang, pegang tangan, angkat kaki. Itu Oh, yang membuat sebenarnya suasana itu lebih wah. ya lebih ini Dia ya. ketemu satu kotak ya. Terus kalau bertemu memang tidak ini ya, nggak ada aturan lain ya, misalnya harus pindah atau gimana? Oh tidak, saya tidak memasukkan aturan itu karena saya takutnya kalau dia kembali turun Kasihan ya. dan tidak bisa menjawab berikutnya tetap di tempat, itu mungkin akan menurunkan down, menurunkan Ya, semangatnya ulang walaupun di ya. dalam permainan. Jadi saya tidak buat seperti itu. Karena kan Tetap ikuti saja. ya, kalau aturan dari ular tangga kan kadang kalau ketendang kan diusir ya. Diusir atau turun beberapa langkah. Iya, Iya, itu saya pikirkan semua kalau saya buat begini, takutnya anak-anak turun minat benar-benar. bermain. Benar. Jadi mereka sudah sampai angka misalnya 99, ada tamu datang nih. Iya, Ngusir. Aduh Pak, digusir. ini sudah berapa jam ini saya usaha nih. Kok saya diusir? Benar juga, benar. Ada kebijakan yang memang tidak harus menurunkan down mereka ya. Iya, Oke, oke. Itu begini nggak? Ini kan memang medianya sama ya. Medianya sama, terus nanti bisa digunakan oleh guru yang berbeda gitu ya. Dan itu iya, pasti juga setiap guru punya karakter dan juga pembawaan berbeda untuk membawakan media yang sama seperti itu. Nah, betul. apakah memang aturan itu memang kaku atau misalnya begini, maksudnya saya begini, Pak Setiawan bisa misalnya nyampein sama guru lain, apakah aturannya harus disamakan dengan Pak Setiawan? Apakah mereka boleh dibebaskan tuh punya ide lain deh, pokoknya medianya ini silahkan dipinjem gitu. Iya. Kalau itu sebenarnya kembali ke yang tadi. Wali kelas atau guru pasti lebih tahu keadaan peserta didiknya. Oke, disesuaikan berarti ya. Dan kita harus menyesuaikan. Karena saya buat peraturan ini khusus di kelas tinggi. Karena saya pegang kelas tinggi, Oh, kelas 6. nah, Kayaknya cocok ini untuk kelas tinggi. Karena cara berpikir mereka sudah agak dewasa, sudah dewasa. Dan kalau untuk kelas rendah, paling mereka harus menyesuaikan. Oh, anak ini tidak bisa ini. Jadi coba rubah peraturannya. Jadi sifatnya ini fleksibel. fleksibel Tidak ya. harus kaku mengikuti ini. Ya, apalagi kalau misalnya dijalankan oleh kelas TK berbeda lagi, Iya, berbeda ya. lagi. Kalau Oh, kelas kalau tinggi kelas rendah mungkin, pasti heboh. ya. Kalau kelas TK mungkin mereka malah ini nggak bisa jalan karena memang pada rebutan main semua gitu. Iya, Pengen betul. lompat-lompat, pengen begini ya. Kalau kelas tinggi sih mungkin, nah kalau kasih aturan seperti ini paham-paham gitu ya. Kalau Iya, kelas pertengahan, saya kira setengah-setengah lah ya, nanti bisa iya di disesuaikan dengan tengah-tengah. aturan yang disesuaikan dengan guru yang main seperti itu ya. Yang kalau diamati mata pelajaran apa yang paling cocok untuk media ini? Kalau dari karena ini baru beberapa kali dipakai, kemarin saya pakai terakhir itu pada tema 4 Hmm. globalisasi. Itu yang paling rame di situ karena di dalam situ ada suatu pembahasan yang tentang laut itu ekosistem laut kalau tidak Oke. salah di dalamnya yang membuat rame itu di situ karena ada keterkaitan karena Donggala ini kan bagian sekolah ini dekat dengan pesisir pantai. Jadi Oh, mereka di itu daerah pesisir ya? iya di daerah pesisir tidak jauh dari sekolah ini beberapa meter ke depan sudah dapat laut pesisir Oh, pantai. wah enak aja ya. Jadi yang membuat kesenangan itu mereka pasti paham semua daratan di pantai itu apa semua di pesisir itu bagaimana. Itu Ah, ya oke buat. oke. Jadi ini nggak pernah pakai media menggunakan ini nggak di sekitar laut gitu, anak-anak di bawah gitu. Untuk itu kayaknya belum pernah. Belum ya? Itu kalau Iya, kalau media ini dimainkan di pinggir laut itu nanti ketiup lautnya.
Iya, kita tidak tahu keadaan cuaca di pantai. Benar, benar. Tiba-tiba berubah. Wah, saya gak bisa ini bayangin deh, pasti indah di sekolahnya nih ya di samping laut ya. Anginnya ada sepoi-sepoi itu, Ah, daerah pesisir. iya guru. Oke, Pak Setiawan, luar biasa ya, medianya inspiratif banget ya. Jadi guru-guru semua, ini bisa digunakan inspirasi lah ya buat kita yang punya kasus, bukan kasus ini ya, punya apa masalah yang sama dengan sekolahnya, misalnya menemukan kejenuhan, terus di sana juga mungkin selama ini tidak pernah menggunakan media pembelajaran ya, inspirasi dari Pak Setiawan ini saya kira bisa digunakan. Kalau misalnya bisa mengcombine atau mungkin ATM, amati tiru modifikasi, bisa saja kita bisa tiru nih ya, secara sama deh dengan Pak Setiawan. Mungkin nanti bisa di-share untuk format apa, cara membuatnya bagaimana ya, atau mungkin Sip. nanti soft copy-nya bisa diminta itu ya. Nah, nanti di YouTube ini boleh nanti komunikasi sama Pak Setiawan atau mungkin kita bincang lewat media lain seperti Telegram. Ya, nanti hari Ya, Senin Pak Setiawan kita akan buka untuk diskusinya dari kawan-kawan yang ingin mencoba atau mungkin bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mainnya ya. Saya kira itu sangat seru dan bisa kita serap dari Pak Setiawan. Ya, kalau dampaknya tadi outputnya saya kira kita sudah gali dari orang tua juga sudah luar biasa ya, bahkan malah mereka merindukan sekolahnya ya, kapan main lagi, tapi dikaitkan dengan pelajaran dan itu adalah perubahan revolusioner yang saya kira perlu kita patut apresiasi dan kita tiru. Oke, terima kasih Pak Setiawan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Inspirasi dari Sulawesi Tengah jauh sekali dan ini bagus sekali untuk referensi buat kita demi pendidikan kita yang lebih baik di masa depan. Untuk closing statement Pak Setiawan, kita minta dong inspirasinya bagaimana? baik, untuk inspirasi saya sendiri, kita semua dan untuk saya sendiri, jangan pernah mengeluh karena kita sebagai tenaga pendidik harus bisa memberikan yang terbaik. Tidak harus dengan hal besar, mulai dari hal yang kecil dapat membuat perubahan yang cukup besar. Terima kasih. Tepuk tangan tuh Pak Setiawan, Guru Setiawan dan semua. Salam untuk guru-guru semua yang di Donggala ya. Siap, Guru-guru yang di guru. Donggala di Sulawesi Tengah jangan lupa gabung di Komet Donggala ya. Jadi ini pasti ya selain Pak Setiawan atau Guru Setiawan ini ada juga yang punya media-media hebat ya. Jadi nanti biar hari ini sebagai bukti bahwa memang orang-orang Komet ini mantap-mantap nih, punya media oke-oke dan nanti bisa menginspirasi khususnya di Donggala di Sulawesi Tengah. Ya, terima Ya, kasih Pak Setiawan dan guru-guru semua pada terima pagi kasih. hari ini yang telah membersamai kita ya, luar biasa dan semoga bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengambil ibarat dan inspirasi dari Guru Setiawan dan materi pada pagi hari ini. Dari saya, Ali Maksum, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Comment Talks untuk guru-guru hebat semua dan Waalaikumsalam. dari pemateri yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Terima lagi, kasih, terima ya, kasih. selalu bersama Komet, tetap berdaya. Siap.